Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal, tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, tobat sama sambal. Tobat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, nggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah tobat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Nggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena nggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi? Memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat ada.